Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nur Anissa Effendi dengan nomor NIM 11920600077. Saya dari semester 5 kelas B di sini akan melakukan percobaan praktikum fisiologi hewan, yaitu alat indera. Baik, tujuan dilakukannya praktikum alat indera ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Manusia tentu berinteraksi atau membutuhkan juga informasi, yaitu berupa rangsangan dari lingkungan luar. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap, dibutuhkanlah alat indera. Indera atau biasa disebut dengan panca indera terdiri dari 5 bagian. Di antaranya adalah penglihatan melalui mata, penciuman melalui hidung, pendengaran melalui telinga, perasa melalui lidah, dan peraba melalui kulit. Indera penglihatan terdapat pada organ tubuh mata. Mata adalah indera penglihatan yang berfungsi mempersepsikan bentuk, ukuran, warna, maupun kedudukan suatu objek. Mata terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu seperti alis, kelopak mata, dan bulu mata. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum panca indera ini. Kemudian untuk langkah kerja, langkah yang pertama ialah kita sediakan kertas manila dengan ukuran 3 x 14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah sepanjang 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Lalu langkah yang kedua, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata dengan tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu pusatkanlah pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas secara perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Lalu ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangilah percobaan hingga 3 kali. Lalu balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur dengan mata kanan yang ditutup sebanyak 3 kali. Setelah dilakukannya praktikum, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana pada waktu tanda plus hilang ini berada pada jarak 34,6 cm, sedangkan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali itu terdapat pada 43,5 cm. Maka berartikan bahwa daerah titik buta yang dimiliki berada pada jarak di antara 34,6 cm sampai 43,5 cm. Sedangkan untuk mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda titik hilang berada pada 34,6 cm. Sedangkan jarak pada waktu tanda titik tampak kembali terdapat pada jarak 43,3 cm. Yang berartikan bahwa daerah titik buta yang dimiliki saat mata kiri ditutup berada pada jarak di antara 34,6 sampai 43,3 cm. Berikutnya ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, tanda positif itu digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Lalu pertanyaan nomor 2, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya,
sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Lalu pertanyaan nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya, tidak ada hubungan, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Pertanyaan nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Jawabannya, hal itu dapat terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat. Karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Lalu pertanyaan nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang disebut dengan akomodasi itu? Jawabannya, ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, yaitu menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Lalu pertanyaan yang ke-6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai yaitu berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Maka berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mata adalah indera penglihatan yang berfungsi mempersepsikan bentuk, ukuran, warna, maupun kedudukan suatu objek. Bintik buta atau blind spot disebut demikian karena bagian ini tidak mengandung reseptor penglihatan, baik sel batang maupun sel kerucut, sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Nama lain dari bintik buta adalah papilla nervus optis, yaitu tempat keluarnya nervus opticus.